Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini memperjumpakan kita di forum ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, dalam keadaan beragama Islam, kadang kita sampai kepada pertimbangan tentang sejauh mana amal-amal kita menolong kita untuk masuk ke surga dan tentunya jauh dari neraka. Sehingga kita bertanya, seperti apa nanti nasib kita kalau kondisi amal kita seperti ini? Bisa enggak kami ini selamat dari dan dientaskan dari neraka dalam kondisi kita masih seperti ini? Dalam keadaan bimbang seperti ini, layak kita mendapatkan keterangan berkaitan dengan surga dan neraka yang kita terima dari riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita jumpai ada sebuah riwayat an Anasin radhiyallahu anhu, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau bersabda, la yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu durratin min khair. Hadis ini disampaikan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar, dientas dari neraka adalah siapa yang atau siapa saja qala yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, sedangkan di dalam hatinya wa fi qalbihi wasnu sya'irin min khairi, ada ya sebesar jemawut dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar, dan dikeluarkan juga, dientas dari neraka, man qala la ilaha illallah, adalah orang yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah, wa fi qalbihi, sedangkan di dalam hatinya waznu burratin min khair, sebesar biji gandum dalam melakukan kebaikan. Dan wa yakhruju minan nar, dan akan dikeluarkan juga, dientas dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah, wa fi qalbihi, sedang di dalam hatinya waznu durratin,
min khairin. Masih ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Hadirin yang terhormat beserta hadirat. Kebaikan itu adalah penting untuk dilakukan. Banyak jenis-jenis amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Yang penting ketika melakukan amal-amal kita itu, kita berada dalam kondisi beragama Islam. Sehingga dari lisan kita masih memungkinkan terucap kalimat La ilaha illallah. Apalagi dilengkapi dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ungkapan kalimat La ilaha illallah itu ungkapan penting seorang muslim. Banyak zikir-zikir kita yang disuka oleh Allah. Misalnya lengkap mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau la ilaha illallah saja. Kita ucapkan setiap rampung salat, menyempatkan mengucap kalimat-kalimat seperti itu penting. Dan biasanya orang itu kalau dipangkal kehidupannya, dia sempat bersaksi lewat kisahnya la ilaha illallah. Maka masih ada harapan surga. Hadirin yang terhormat, banyak zikir-zikir yang bagus diucap. Banyak ungkapan-ungkapan zikir yang layak kita amalkan. Tapi dari zikir-zikir itu, janganlah lupa kita ada zikir yang inti dari zikir itu. Zikir itu adalah La ilaha illallah atau yang sering kita sebut dengan tahlil. Tahlil itu ungkapan La ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang mukmin tatkala terkait dirinya dengan Allah. Tentu bisa juga kalau kita menyukai zikir-zikir yang lain dilengkapi sekalian dari ungkapan La ilaha illallah itu. Misalnya ungkapan-ungkapan yang biasa kita kenal dengan baqiyatus shalihah, yaitu bagian-bagian bacaan yang bagus yang disuka oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ungkapan-ungkapan yang demikian itu tentunya kalau sering kita ucapkan, paling tidak membawa refleks aktivitas kita. Coba kita sebut saja La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah saja yang kita saksikan sebagai satu-satunya Tuhan, tidak kita syarikatkan Tuhan Allah itu dengan lain. Padahal esok hari itu kita bisa berjumpa dengan Allah atau diperjumpakan dengan Allah seperti disebut dalam salah sebuah ayat Al-Quran. Allah menyebutkan di situ, faman kana yarju liqa rabbih wal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi ketidakadaan syirik itu menjadikan kita apa? Ya, yaitu diakui sebagai hamba Allah, sebagai orang yang layak menikmati surga Allah, sebagai orang yang aktivitasnya menjadikan memperjumpakan dirinya dengan Allah, dan kita tetap diakui sebagai seorang mukmin betapapun sederhananya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini ya, besaran muatan iman dalam kalimat La ilaha illallah dirinci sampai 3 kali. Sebesar jamawut, ataupun sebesar biji gandum, ataupun sebesar biji sawi. Tapi La ilaha illallah adalah bagian penting dari yang mengentaskan nasib kita dari kondisi berada di neraka. Sekalipun seperti disebut dalam hadis sebelumnya, sekalipun fisik
Karena itu mari zikir-zikir biasakan kita ucapkan. Ketergantungan kita kepada Allah senantiasa kita lakukan hari demi hari. Sehingga kecintaan kepada Allah hadir di tengah kegersangan suasana iman yang kadang naik dan kadang turun. Tatkala iman sedang turun, tetaplah iman. Zikir kita yang menenangkan ketika kita membaca. Karena zikir itu akan membawa pembacanya lebih tenang dan lebih tertuju kepada Allah, di mana kita berzikir menghadapnya, terkait dengannya, dan kita insya Allah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.